Bab 471. Betapa kejamnya. Keduanya terpengaruh oleh emosi Lin Yi dan merasa sedikit sedih. Ini masalah umum di daerah pegunungan miskin. Secara umum, transportasi kurang berkembang. Kalau tidak, mereka tidak akan dicap miskin, kata Qi Xianzhao. Lin Yi mengangguk. Seberapa buruk jalan yang kamu sebutkan tadi? Itu cuma jalan kecil selebar sekitar 2 meter. Kalau tidak hujan, kita hampir tidak bisa jalan. Di hari hujan, bahkan gerobak sapi pun tidak bisa lewat. Waktu Presiden Zhao dari yayasan itu pergi memeriksanya sebelumnya, kebetulan sedang hujan. Bahkan Land Cruiser-nya pun terjebak. Mana mungkin, Land Cruiser pun nggak bisa lewat. Kondisi jalannya parah banget. Benar. Itulah sebabnya mereka hanya bisa keluar di hari yang cerah, kata Qi Xianzhao. Selain itu, ada sungai di luar kota. Lebarnya lebih dari 30 meter. Penduduk desa memasang ayunan untuk menyeberanginya, tetapi mereka tetap akan kesulitan untuk pergi. Saya rasa penduduk kota akan takut ketika melihatnya. Itu kondisi yang sangat buruk. Begitulah situasi umumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan semiskin itu. Lin Yi mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Aku akan menjadi orang baik dan melakukan ini dengan benar. Kalau ada waktu, aku akan mencari kakak perempuanmu dan mengurus akuntansi proyek. Aku akan melihat berapa biaya untuk membangun jalan dan jembatan untuk mereka. Tidak mungkin. Bos, kau bahkan ingin membangun jalan dan jembatan untuk mereka. Meskipun hanya beberapa kilometer, biayanya akan mencapai puluhan juta. Bahkan lebih mahal daripada sekolah harapan yang ingin kita bangun. Tapi kalau kita tidak menyelesaikan masalah infrastruktur ini, sekolah ini akan jadi kosong melompong. Berapa gaji yang harus dibayarkan untuk menarik guru mengajar di sana? Tetap saja, ini agak berlebihan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyediakan semua uangnya sendiri, kata Lin Yi, ayo kita bayar sedikit dan cari dana lokal. Dengan begitu, masalah ini akan selesai dengan sempurna. Bos, Anda sungguh hebat, kata He Yuan. Meskipun bosnya sering bersikap dingin, dia tetap memiliki pandangan jauh ke depan dan baik hati. Kamu tidak mengerti. Pemimpin harus punya visi ke depan. Itulah kenapa saya bosnya dan kamu karyawannya. Kejelian. He Yuan terkejut. Apakah kamu berencana berinvestasi di sungai itu untuk beternak ikan? Naif. Sempit. Dangkal, kata Lin Yi. Coba pikirkan. Saat kita bertiga meninggal, batu nisanku akan bertuliskan bahwa pengusaha, pendidik, filantropis, ilmuwan, dan musisi patriotik yang terkenal di Huaxia itu sangat tampan. Batu nisanmu akan kosong. He Yuan terdiam. Kami tidak peduli kalau kosong, tapi apa maksudmu dengan begitu tampan? Batu nisan siapa yang berisi hal-hal seperti itu, kata He Yuan. Kurasa batu nisanmu seharusnya mengatakan bahwa kau adalah Raja Huaxia yang terkenal, anggota kehormatan asosiasi Danau Huaxia, leluhur bajingan. Tidak. Aku tidak bisa dianggap leluhur yang brengsek. Itu pasti guru Pengmu. Dibandingkan dengannya, aku hanyalah seorang murid muda. Jangan mencoba mengalihkan serangan, kata He Yuan, lagi pula, guru Peng bukan orang seperti itu. Jelas, He Yuan juga tahu tentang perbuatan mulia Peng Xingguo. Aku cuma mengingatkanmu untuk lebih sopan padaku nanti. Kalau tidak, nanti kalau aku mati, aku akan suruh cucuku kencing di batu nisanmu. He Yuan terdiam. Qi Xianzhao terdiam. Betapa biadabnya. Setelah makan malam, Qi Xianzhao dan He Yuan kembali ke grup Lingyun. Lin Yi berkendara ke rumah Sugar dan meneleponnya terlebih dahulu, memintanya turun dalam 20 menit agar mereka bisa pergi ke sekolah bersama. Cincin. Sugar menelepon 20 menit kemudian. Aku di bawah, kamu di mana? Ada kemacetan lalu lintas, aku akan segera ke sana. Cepatlah, anginnya kencang hari ini, aku hampir tertiup angin. Apakah kamu pikir kamu bisa terpesona dengan berat badanmu? Aku ringan. Apakah kamu baru saja dipenuhi abu? Setelah menutup telepon, Lin Yi membelokkan mobilnya ke kawasan Sugar. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, pakaian Sugar masih sama, sangat cocok untuk wanita tangguh. Dia mengenakan jas putih dan blus biru. Penampilannya bersih dan rapi, dengan rambut bergelombang khas seorang pelacur. Belum lagi, keduanya masih besar dan bulat. Kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Jangan bilang kamu jadi sopir Didi lagi, tanya Suge setelah masuk ke mobil. Saya pergi ke rumah sakit untuk menjadi dokter. Benarkah? Sugar jelas tidak percaya. Kamu dokter atau bagian logistik? Lebih spesifik lagi. Tentu saja saya seorang dokter, kata Lin Yi, saya wakil direktur Departemen Kardiologi Rumah Sakit Huasan. Silakan mendaftar kapanpun Anda mau. Aku sangat mengagumimu. Kamu benar-benar menguasai ilmu kedokteran modern.
Aku ingat kamu kuliah pemasaran untuk gelar sarjanamu, tapi sepertinya kamu tidak kuliah kedokteran. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak ingin menjadi serba bisa, tapi saya memang luar biasa. Baiklah, jika aku merasa tidak nyaman, aku akan mencarimu. Kurasa ada yang salah denganmu saat ini. Mau ku diagnosis? Tidak mungkin, ada apa? Anda memiliki gejala penumpukan lemak berlebihan dan distribusinya tidak merata. Hah? Lemak menumpuk berlebihan dan distribusinya tidak merata, gumam Sugar. Maksudmu aku berdada besar? Itu sudah jadi rahasia umum. Karena tidak ada orang di dalam mobil, aku bisa langsung menunjukkan maksudku. Kau berharap. Mereka berdua ngobrol sepanjang jalan. Setelah tiba di sekolah, mereka memarkir mobil dan berjalan menuju gedung pendidikan. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu mengapa kepala sekolah Zhao mencariku? Saya pikir hal ini mungkin ada hubungannya dengan lulusan yang berjiwa wirausaha. Pengusaha. Ada banyak mahasiswa yang memulai bisnis mereka sendiri di berbagai sekolah. Namun, biasanya skalanya kecil. Mereka mencoba memulai sesuatu, tetapi setelah menghadapi kenyataan, lebih dari 99,9% dari mereka akan mati. Aku tidak terlalu yakin dengan detailnya. Kau harus bertanya pada kepala sekolah Zhao. Sugar menyisir rambutnya yang berantakan karena angin dan berkata, tapi ada kemungkinan lain. Tidak bisakah kamu menyelesaikan kalimatmu? Apa terburu-buru? Sugar memutar matanya ke arah Lin Yi. Bukankah sekolah baru saja dimulai? Sekolah sedang mengadakan upacara penyambutan, tetapi selain mahasiswa baru, sebagian penontonnya adalah mahasiswa tahun keempat yang akan magang. Mungkin mereka ingin kamu menghadiri pertunjukan sebagai salah satu pemimpinnya. Lagi pula, kamu wakil kepala sekolah di universitas ini. Kamu lebih dari memenuhi syarat untuk hadir. Tapi aku hanya gelandangan. Kepala sekolah Zhao tahu situasiku. Ini tidak mungkin terjadi, kata Lin Yi. Lagi pula, bukankah terlalu pagi untuk mengadakan upacara penyambutan saat ini? Dulu, acara ini selalu diadakan di akhir bulan, tetapi tahun ini, kepala sekolah Zhao mengundang tamu penting. Untuk menyesuaikan waktunya, beliau memajukan acaranya. Tidak mungkin, siapa yang bisa sehebat itu? Sugar mengangkat bahu. Aku tidak tahu soal itu. Kau harus tanya kepala sekolah Zhao. Baiklah, aku akan pergi dulu. Sesampainya di blok Bishop, mereka berdua berpisah. Lin Yi berbalik dan pergi ke kantor kepala sekolah Qi. Guru Lin, Anda di sini. Melihat Lin Yi masuk, Zhao Qi berdiri dan menyambutnya di sofa. Duduk, duduk. Aku sudah menunggumu cukup lama. Mereka berdua duduk, minum teh, dan mengobrol. Lin Yi meletakkan cangkirnya dan berkata, Kepala sekolah Zhao, saya bukan orang luar. Kalau ada apa-apa, bilang saja. Selama saya bisa melakukannya, tidak masalah. Guru Lin, saya akan langsung ke intinya. Zhao Qi menuangkan secangkir teh untuk Lin Yi dan berkata, begini, dua lulusan telah mengembangkan sebuah aplikasi. Saya dengar aplikasi tersebut sudah diluncurkan di toko Apple dan Android. Mereka sekarang ingin mengajukan dana rintisan. Sekarang, saya ingin menulis nama Anda di kolom instruktur. Bab 472. Jangan bandingkan dirimu dengan Lin Yi, dia punya kecurangan. Kepala sekolah Zhao, Anda jauh lebih berpengalaman daripada saya, dan koneksi Anda lebih baik daripada saya. Lebih tepat untuk menuliskan nama Anda di sana. Jangan bilang begitu. Aku hanya sedikit lebih tua darimu. Dalam hal jaringan, aku jelas tidak sebaik kamu, kata Zhao Qi. Anda direktur Institut Penelitian Longxin, jadi Anda pasti lebih mengenal orang daripada saya. Lagi pula, semua yang diciptakan kedua mahasiswa itu berkaitan dengan perangkat lunak. Anda pasti akan lebih berguna daripada saya jika ditugaskan sebagai pembimbing. Baiklah, ini bukan masalah besar. Kapan saya perlu menandatanganinya? Ayo kita lakukan sekarang. Kedua siswa itu juga ada di sekolah. Aku akan memanggil mereka. Zhao Qi kembali ke mejanya dan memanggil sekretarisnya, Zhou Gengze, untuk menjelaskan masalah tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar ketukan di pintu kantor. Pintu didorong terbuka dan dua anak laki-laki, satu tinggi dan satu pendek, masuk. Halo, kepala sekolah. Setelah menyapanya, mereka berdua melirik Lin Yi, tetapi mereka tidak mengenal orang ini dan tidak punya kesan apapun tentangnya. Karena mereka adalah mahasiswa pascasarjana universitas, mereka telah meninggalkan universitas untuk memulai bisnis setahun yang lalu. Mereka baru kembali kuliah sekarang, jadi mereka tidak tahu bahwa sosok seperti Lin Yi telah muncul di universitas. Guru Lin, ini mereka. Yang tinggi namanya Zhang Bo, dan yang pendek namanya Mao Jinlong. Setelah perkenalan, Zhao Qi berbalik dan menatap Zhang Bo dan Mao Jinlong. Orang di depanmu adalah wakil kepala sekolah kami, Lin Yi. Wakil kepala sekolah.
Keduanya sangat terkejut mengetahui identitas Lin Yi. Dalam kesan mereka, siapapun yang bisa menjadi wakil kepala sekolah haruslah seorang pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Mereka tak pernah menyangka anak semuda itu akan menjadi wakil rektor universitas. Berapa banyak pintu belakang yang harus ia gunakan? Halo, kepala sekolah Lin. Keduanya mengangguk memberi salam. Bukankah kamu ingin aku menandatangani formulir pengajuan dana kewirausahaan? Setelah kupikir-pikir, aku merasa kepala sekolah Lin yang lebih cocok menandatanganinya, jadi aku memintanya untuk datang. Ah! Keduanya tampak sedikit enggan. Mereka ingin Zhao Qi menandatanganinya bukan hanya karena dia adalah kepala universitas. Itu karena koneksinya di seluruh sistem pendidikan. Jika di masa mendatang mereka menemukan calon investor dan investor itu melihat bahwa atasannya adalah Zhao Qi, kemungkinan besar calon investor itu akan memberikan sedikit muka kepada Zhao Qi dan negosiasinya akan berjalan lebih lancar. Inilah tujuan utama mereka. Namun, jika instrukturnya digantikan oleh orang di depannya, apa gunanya semua ini? Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Bawa formulirnya. Saya akan meminta kepala sekolah Lin untuk membubuhkan stempel dan menandatanganinya. Keduanya ragu sejenak dan tidak menyerahkan aplikasi tersebut. Kalian berdua ngapain? Mau dia tanda tangan atau tidak? Tanya Zhao Qi dengan wajah datar. Kepala sekolah Zhao, kami ingin Anda menandatanganinya. Aku. Zhang Bo mengangguk. Dana kewirausahaan ini sangat penting bagi kami, jadi kami harus mencari orang penting untuk menandatanganinya. Jika kami tidak bisa mendapatkan investasi di masa mendatang, proyek kami akan bangkrut. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Kalian berdua bocah, apa yang kalian bicarakan? Zhao Qi menggebrak meja. Tahukah kau betapa besar usahaku untuk membuat kepala sekolah Lin menandatanganinya? Tahukah kau betapa berharganya waktu kepala sekolah Lin? Kepala sekolah Zhao, saya tahu waktunya sangat berharga, jadi dia tidak perlu menandatangani. Lebih baik Anda yang melakukannya. Ekspresi Zhao Qi jelek saat dia mencoba menjelaskan kepada Lin Yi. Guru Lin, jangan marah. Saya akan bicara baik-baik dengan mereka. Tidak perlu. Karena aku tidak memenuhi syarat, kamu bisa melakukannya. Anda Presiden Institut Penelitian Longxin. Kalau Anda tidak memenuhi syarat, siapa lagi? Kepala sekolah Lin adalah Presiden Institut Penelitian Longxin. Jelas saja, Zhang Bo dan Mao Jinlong sama-sama mengetahui Institut Penelitian Longxin dan tahu betapa terkemukanya tempat ini. Apalagi, kenapa lagi aku harus meminta kepala sekolah Lin datang? Dengan baik. Mereka berdua tampak sangat canggung. Jika mereka tahu Lin Yi memiliki identitas seperti itu, mereka pasti sudah memintanya menandatanganinya saat itu. Dia bekerja di lingkungan ini, jadi kata-katanya pasti lebih berbobot. Kepala sekolah Lin, maaf. Kami masih muda dan tidak rasional. Tolong jangan salahkan kami. Baiklah, tidak perlu minta maaf. Aku punya hubungan baik dengan kepala sekolah Zhao, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Lin Yi. Berapa banyak investasi yang ingin Anda ajukan? 500.000. Pergi ke Lingyun Group dan cari seseorang bernama He Yuan. Katakan padanya aku memintamu datang dan meminta 500.000 yuan darinya. Masalah ini akan selesai nanti. Grup Lingyun. Zhang Bo dan Mao Jinlong tercengang. Itu perusahaan besar baru di Zonghai. Konon, 2 gedung mereka saja bernilai 18 miliar yuan. Di mata mereka, kami berdua bukan apa-apa. Sebut saja namaku. Pasti ada yang akan melayanimu. Benar-benar. Lingyun Group adalah perusahaanku. Siapa yang berani menolakmu? Mendengar berita ini, bahkan Zhao Qi pun tercengang. Guru Lin, apakah grup Lingyun benar-benar milikmu? Ya, kata Lin Yi dengan tenang, hanya saja aku tidak mempublikasikan berita ini, jadi tidak banyak orang yang tahu. Zhao Qi menyeka keringat di dahinya. Guru Lin, Anda benar-benar membuat kami terkesan. Itu bukan masalah besar. Jangan khawatir. Melihat ekspresi tenang Lin Yi, Zhang Bo dan Mao Jinlong terkejut. Dari segi usia, kepala sekolah Lin kira-kira seusia dengannya. Akan tetapi, dia bukan hanya Presiden Longxin Research Institute, tetapi dia juga bos di balik layar Lingyun Group. Dibandingkan dengan mereka yang hanya mengembangkan perangkat lunak kecil, mereka sangat berbeda. Yang paling menyebalkan adalah mereka baru saja meremehkannya. Dasar idiot. Kenapa kamu tidak berterima kasih kepada kepala sekolah Lin? Kenapa kamu berdiri di sana? Tanya Zhao Qi. Terima kasih, kepala sekolah Lin. Terima kasih, kepala sekolah Lin. Kalau mau berterima kasih, ucapkan terima kasih pada kepala sekolah Zhao. Saya melakukan ini untuknya. Ya. Terima kasih, kepala sekolah Zhao. Baiklah, masalah ini sudah selesai dengan sempurna. Kalian boleh pergi dulu. Kepala sekolah Lin dan saya masih ada hal lain yang perlu dibicarakan. Ya.
Ya, kepala sekolah Zhao. Kami pamit dulu. Mereka berdua berjalan keluar kantor dengan penuh semangat. Zhao Qi menatap Lin Yi dan berkata, Guru Lin, lihat kekacauan ini. Sepertinya saya yang meminta uang kepada Anda. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Lingyun Group adalah perusahaan Anda. Apa yang kau bicarakan? Aku wakil kepala sekolah universitas. Wajar saja kalau aku melakukan sesuatu untuk universitas. Lagi pula, 500.000 yuan itu tidak banyak. Aku akan mendapatkan uang sebanyak ini dalam sekejap mata. Zhao Qi terkekeh dan memperlihatkan ekspresi yang dimengerti semua pria. Guru Lin, karena kita sudah selesai dengan masalah ini, aku masih punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Beritahu saya. Ada upacara penyambutan sekolah pukul 3 sore. Anda pemimpin penting sekolah ini. Karena Anda di sini hari ini, mari kita hadiri bersama. Bab 473. Liang Ruoxu yang ganas. Kalau aku cuma disuruh menghadiri upacara penyambutan, aku harus bolos. Aku ada urusan lain di perusahaan. Karena Guru Lin ada urusan penting, saya tidak akan membuang-buang waktu Anda. Kalau sekolah menerapkan kebijakan yang baik, saya akan segera menghubungi Anda. Silakan. Hubungi aku kalau butuh sesuatu. Dengan itu, Lin Yi berdiri untuk pergi, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan duduk kembali. Kepala sekolah Zhao, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Guru Lin, silakan. Saya ingin membangun sekolah harapan di kota Beiqiao. Sekolah ini akan mencakup pendidikan wajib 9 tahun dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, tetapi saya menghadapi beberapa kesulitan dalam merekrut guru, kata Lin Yi. Ini rencanaku. Kalau lulusan tahun keempat mau kerja di sini, bisa diaturkan magang buat mereka. Jangan khawatir soal gaji dan perawatannya. Kita nggak akan biarkan mahasiswa kita menderita. Keren sekali, kata Zhao Qi penuh semangat. Menemukan kesempatan magang semakin sulit sekarang. Tidak masalah jika kondisinya lebih sulit. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka bahwa Guru Lin bersedia memberi mereka kesempatan magang. Baiklah, ini akan menjadi proyek baru kita. Mungkin butuh waktu untuk mengimplementasikannya. Kita bicarakan detailnya nanti. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkan rencanamu. Selama aku bisa, aku pasti akan membantumu meluncurkan proyek ini, kata Zhao Qi. Jika sekolah harapan perlu menjalani prosedur dengan Biro Pendidikan, saya bisa membantu Anda. Ini akan baik untuk negara dan rakyatnya. Saya pasti tidak akan menundanya. Baiklah, sudah diputuskan. Setelah berbicara dengan Zhao Qi tentang sekolah harapan, Lin Yi meninggalkan kantor. Namun, ia tidak langsung meninggalkan sekolah. Ia malah pergi ke kantor komite sekolah untuk menemui rekan-rekan lamanya. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Yang mengejutkannya, tidak ada seorang pun di kantor. Di mana mereka? Sambil bergumam sendiri, Lin Yi mendorong pintu kantor Sugar hingga terbuka. Yang menyambutnya adalah hamparan putih dan 2 gunung menjulang tinggi. Apa-apaan ini? Melihat Lin Yi masuk, Sugar buru-buru memegang dadanya dan berbalik. Saat ini, Sugar mengenakan gaun malam ungu muda dan tampak jauh lebih bermartabat. Kau membuatku takut setengah mati. Tidak bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk, keluh Sugar. Aku mengejutkanmu. Bukankah kamu terburu-buru waktu terakhir kali aku ganti baju? Aku bahkan belum melakukan apapun. Kenapa kamu kaget? Penduduk bumi biasa tidak sebesar dirimu. Kupikir alien sedang menyerang. Apakah ada alien secantik aku? Tidak, tapi aku juga tidak berpikir mereka sebesar kamu. Itu artinya wanita yang menemanimu saat ini tidak memiliki bentuk tubuh yang bagus. Kakak, kamu terlalu besar, iya. Kamu bahkan tidak proporsional. Kamu tidak boleh bias. Lin Yi duduk di kursi dan berkata, ngomong-ngomong, kenapa Song Jia dan yang lainnya pergi? Dan kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saat sekolah bersiap menyambut siswa baru, mereka semua akan sibuk dengan urusan ini. Sugar menarik tali bra transparannya. Saya ketua komite sekolah. Sekolah mengatur agar saya berbicara di salah satu sesi, jadi Song Jia membelikan saya gaun. Bagaimana? Menurut saya gaun itu cukup bagus. Cukup bagus, tapi kenapa terasa tidak senonoh saat dipakai? Apakah begitu besar sampai-sampai membuat imajinasi liar? Tanya Sugar. Aku harus menemukan cara untuk mengecilkannya. Saya bisa membantu dengan itu. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Kalau begitu, kerjakan sendiri. Aku pergi dulu. Kamu tidak datang ke sini untuk upacara penyambutan. Aku nggak akan nonton. Aku cuma mau ngobrol sama kalian. Karena nggak ada orang, aku pulang dulu ya. Ngomong-ngomong, aku sudah mencari cara baru untuk menghajar pemain lain di dalam game. Jungler bisa dengan mudah menjadi tak terkalahkan.
Ayo kita coba malam ini. Tidak, hubungi aku ketika kamu sudah mendapatkan peran baru dalam permainan ini. Lin Yi melambaikan tangannya dan meninggalkan kantor. Sesampainya di tempat parkir, Lin Yi melihat seorang wanita dengan rambut diikat. Ia mengenakan seragam abu-abu dan berdiri di depan mobilnya, sedang menelepon. Bukankah itu Liang Ruoxu? Kenapa dia ada di sini? Tak lama kemudian, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Liang Ruoxu. Lin Yi tidak mengangkatnya, tetapi juga tidak menutup telepon. Ia memasukkannya kembali ke sakunya dan berjalan diam-diam, menutupi mata Liang Ruoxu. Dalam sekejap, tubuh Liang Ruoxu berubah lincah seperti ikan. Saking cepatnya, Lin Yi bahkan tak sempat bereaksi sebelum ia berbalik. Pada saat yang sama, Liang Ruoxu menyentuh pinggangnya dan mendorong sesuatu ke perut Lin Yi. Sialan! Lin Yi tertegun. Benda di tangan Liang Ruoxu adalah pistol. Mengapa kamu di sini? Sial, apa kau sudah gila? Cepat bawa pergi. Aku masih punya banyak gadis yang belum kuajak kencan. Aku tidak ingin mati terlalu cepat. Liang Ruoxu melihat sekelilingnya dan berhenti ketika menyadari tidak ada seorang pun di dekatnya. Kau membuatku takut setengah mati. Kenapa kau bawa-bawa ini? Jika Liang Ruoxu hanya membawa pisau, Lin Yi bisa menerimanya, tetapi tidak semua orang bisa membawa senjata. Siapa yang menyuruhmu melancarkan serangan diam-diam padaku? Kata Liang Ruoxu, aku membawa ini untuk membela diri. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Karena aku berani mengungkapkannya, tentu saja aku tidak takut. Baru sekarang Lin Yi menyadari betapa mengerikannya Liang Ruoxu. Ketika dia memperlihatkan gerakan itu tadi, dia menyadari bahwa reaksinya bukan karena insting, melainkan latihan terus-menerus. Anak-anak tokoh politik memang berbeda. Kenapa kamu di sini? Lin Yi mengganti topik. Dengan statusmu, seharusnya kamu kuliah di Universitas Fudan atau Universitas Jiao. Saya pejabat daerah baru, jadi saya harus mengunjungi setiap sekolah. Agar bisa mengakomodasi saya, Universitas Normal secara khusus mengadakan pesta penyambutan. Saya tahu bahwa saya mungkin akan bekerja dengan beberapa staf di sini di masa mendatang, jadi saya harus datang dan melihat-lihat, kata Liang Ruoxu. Selain itu, beberapa proyek bergaji tinggi di Universitas Normal juga lumayan. Sudah sepantasnya aku datang dan memeriksanya. Setelah itu, Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau jatuh cinta pada seorang mahasiswi dari universitas? Omong kosong, kata Lin Yi, aku sudah menggandeng gadis cantik sekolah sebagai sekretarisku. Aku tidak peduli dengan yang lain. Anda benar-benar tidak pernah pulang dengan tangan kosong, kata Liang Ruoxu. Oh ya, apa kamu ada waktu sekarang? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu, kata Lin Yi. Liang Ruoxu mengangkat bahu. Aku tidak punya banyak waktu. Pestanya dimulai pukul 3. Aku harus pergi sebelum itu. Kalau begitu kita bicara lain hari. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Hei, kau tidak ada kegiatan malam ini, ikut aku menonton gala. Membosankan bagiku untuk datang sendirian. Tidak, aku punya hal lain yang harus dilakukan malam ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain dipijat saat itu? Bab 474. Mari saling menghargai. Apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar belum pernah ke sana akhir-akhir ini. Tidak ada yang ingin kau ceritakan padaku. Ayo kita bicara sambil menonton acaranya. Kau memanfaatkan kebaikan hatiku. Bagaimanapun kau melihatnya, kau bukan orang baik. Liang Ruoxu mengambil kunci mobil. Ayo pergi. Masuk ke mobil. Kita akan pergi ke auditorium. Kau mengemudi di jalan tertutup ini. Kau terlalu sombong, keluh Lin Yi. Aku tidak sedang berpura-pura, kata Liang Ruoxu. Itu hanya bagian dari peraturan sekolah. Aku tidak boleh berkeliaran di luar tanpa pengawalan petugas keamanan. Jadi begitulah adanya. Kalau aku nggak lihat mobilmu, aku nggak akan parkir di sini. Ayo, masuk. Mereka berdua masuk ke mobil dan melaju ke auditorium. Di pintu masuk auditorium, para petinggi sekolah semuanya berdiri berbaris, menunggu Liang Ruoxu. Guru Lin, kenapa kamu ada di sini? Melihat Lin Yi keluar dari mobil Liang Ruoxu, Zhao Qi dan Sugar tercengang. Lin Yi ternyata duduk di mobil yang sama dengan wakil wali kota. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Di saat yang sama, Liang Ruoxu juga bingung. Anda seorang guru di Universitas Normal. Lin Yi berhenti sejenak, dulu, tapi sekarang tidak lagi. Dulu aku bekerja di Komite Pemuda Sekolah. Liang Ruoxu tidak dapat memahami Lin Yi lagi. Selain menjadi taipan dan dokter, ia sebenarnya adalah seorang guru. Apakah ia benar-benar mencoba merasakan semua yang ditawarkan kehidupan? Namun, identitas ini cukup dapat diterima jika dibandingkan.
Lagi pula, anggota komite pemuda sekolah tidak harus memiliki keterampilan teknis apapun. Asalkan mereka memiliki tingkat pendidikan yang layak, mereka bisa mendapatkan pekerjaan itu. Wali Kota Liang, izinkan saya memperkenalkan Anda, Guru Lin bukan hanya guru komite sekolah, tetapi juga wakil kepala sekolah di universitas kami. Dia juga wakil kepala sekolah. Kali ini, Liang Ruoksu tidak bisa lagi tetap tenang. Wakil kepala sekolah bukanlah seseorang yang bisa ditiru oleh orang biasa. Kalau dia benar-benar wakil kepala sekolah, mahasiswi mana yang bisa lolos dari genggamannya? Apa kau lupa siapa aku? Bisik Lin Yi, aku menyumbangkan beberapa peralatan dan menjadi kepala sekolah di sini. Liang Ruoksu mengangguk, merasa bahwa Lin Yi bahkan lebih tak terduga. Setelah beberapa basa-basi sederhana, Lin Yi dan Liang Ruoksu disambut di aula. Begitu dia masuk, dia mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga. Guru Lin, aku mencintaimu. Guru Lin, aku mencintaimu. Guru Lin, aku mencintaimu. Orang-orang yang berteriak itu semuanya adalah siswa kelas 4 yang akan segera lulus. Mereka semua tahu tentang kejayaan Lin Yi di sekolah. Aku baru saja bilang kau pencuri yang tak pernah pergi dengan tangan kosong. Sepertinya itu tak cukup untuk menggambarkanmu, kata Liang Ruoksu. Kau merampas siapapun yang lewat. Sepertinya tak ada yang bisa lolos dari genggamanmu. Omong kosong, bisik Lin Yi di telinga Liang Ruoksu, lihat anak-anak itu, mereka juga menatapmu. Kamu dan aku adalah dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Bukankah keduanya hanya contoh apresiasi keindahan? Meski mereka melihatku, mereka hanya bisa mengagumiku, tapi kau berbeda. Liang Ruoksu berkata, kalau gadis-gadis kecil ini mengagumimu, mungkin kau juga akan menemukan tempat untuk mengagumi mereka sepenuhnya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kurasa kita hanya membuang-buang waktu. Bagaimana bisa? Liang Ruoksu mengangkat kepalanya dengan bangga. Kita seharusnya tidak membiarkan para siswa yang belum dewasa ini menikmati kecantikan kita. Kenapa kita tidak saling mengagumi saja? Apakah kamu memakai rompi? Hehehe, ini hari yang baik untuk mati. Di bawah bimbingan Zhaoqi, mereka berdua duduk. Upacara penyambutan pun segera dimulai. Namun, sebelum itu, kepala sekolah Zhaoqi dan Liang Ruoksu naik ke panggung dan menyampaikan beberapa hal basa-basi sebelum acara resmi dimulai. Tidak ada yang ingin kau katakan padaku. Katakan sekarang, kata Liang Ruoksu. Jangan cemas. Kita harus berpura-pura dan menonton pertunjukannya dulu. Kalau tidak, orang lain akan menganggap kita terlalu sombong. Liang Ruoksu mendongak dan menatap para gadis di atas panggung. Mereka mengenakan celana pendek, memperlihatkan kaki jenjang mereka. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Beberapa menit kemudian, Lin Yi mengalihkan pandangannya. Baiklah, aku sudah selesai berpura-pura. Ayo kita bicara bisnis. Liang Ruoksu mengangkat kepalanya lagi. Acara kedua adalah pertunjukan seni bela diri oleh beberapa anak laki-laki. Menurutku penampilan bela dirinya cukup bagus, kata Liang Ruoksu. Terutama anak laki-laki di barisan depan. Dia cukup tampan. Lin Yi berbalik dan berkata kepada Zhaoqi, anak di depan, beri dia nilai minus besar setelah pesta. Zhaoqi. Liang Ruoksu terdiam. Itu chauvinistik. Bergumam pada dirinya sendiri, Liang Ruoksu menatap Lin Yi dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Lin Yi memiringkan kepalanya ke arah Liang Ruoksu dan berbisik. Apakah kamu kenal seseorang dari Yang Cheng? Ada apa? Mau bantu panti asuhanmu dengan beberapa kebijakan? Bukan begitu. Aku bisa mengurus ibuku sendiri, kata Lin Yi. Di bawah Yang Cheng ada kota miskin bernama kota Beiqiao. Saya ingin membangun sekolah harapan di sana, yang mencakup pendidikan wajib 9 tahun. Namun, jalan menuju kota itu sangat buruk. Jadi saya ingin membangun jalan untuknya sementara waktu. Bisakah Anda menghubungi pihak terkait dan mengalokasikan dana untuk saya? Anda sedang membangun sekolah. Mata indah Liang Ruoksu melebar. Dia tidak menyangka Lin Yi akan melakukan ini. Menyumbangkan uang terus-menerus bukanlah solusi yang menyeluruh, dan itu juga tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya, kata Lin Yi, pengetahuan mengubah nasib seseorang. Saya harus membantu anak-anak belajar lebih banyak agar hidup mereka tidak terlalu sulit ketika mereka kembali ke masyarakat. Gelombang. Liang Ruoksu menarik napas dalam-dalam. Kepribadian Lin Yi agak kontras, begitu kontrasnya hingga membuat orang merasa ada dua sisi ekstrim dalam dirinya. Seolah-olah ada dua jiwa yang berbeda yang hidup dalam tubuhnya. Saya diterjunkan ke Zonghai. Dulu saya bekerja di Yanjing. Saya tidak kenal orang-orang di Yangcheng, kata Liang Ruoksu. Saya akan membantu Anda menghubungi mereka dulu. Ini tidak akan jadi masalah. Saya akan segera mendapat kabar dari mereka. Terima kasih. Liang Ruoksu menatap Lin Yi, apakah kamu benar-benar akan terus melakukan filantropi?
Lin Yi merenung sejenak. Coba kita lihat berapa banyak uang yang kamu punya di dompetmu. Aku tidak akan terus bersikap keras kalau tidak ada dana. Kau sadarkan kalau apa yang kau lakukan tidak akan mengubah situasi secara keseluruhan. Lagi pula, kariermu masih menanjak. Sekarang bukan saatnya kau fokus pada kegiatan amal. Liang Ruoxu sama sekali tidak peduli dengan identitasnya saat mengatakan ini. Sebaliknya, ia dengan ramah mengingatkan Lin Yi akan hal ini sebagai seorang teman. Lin Yi tersenyum pada Liang Ruoxu. Tahukah kamu kapan waktu terbaik untuk menanam pohon? Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya dengan jujur. 10 tahun yang lalu, kata Lin Yi, apakah kamu tahu kapan waktu terbaik untuk menanam pohon? Liang Ruoxu menggelengkan kepalanya. Dalam hal-hal tertentu, tidak pernah ada waktu yang tepat untuk melakukannya. Namun, memulai segera bisa menjadi waktu terbaik berikutnya. Jadi, periodenya tidak masalah, yang penting Anda mulai. Bab 475. Taruhan pada saling menghargai. Aku mengerti maksudmu, kata Liang Ruoxu. Aku tidak percaya orang seusiamu bisa punya pikiran seperti itu. Aku tumbuh besar di lingkungan politik. Semua temanku seusiaku hanya sering mengunjungi rumah bordil, klub malam, dan arena pacuan kuda. Hanya kamu yang kulihat berbeda. Lihat apa yang kau katakan, kau membuatnya terdengar seperti aku tidak normal. Lin Yi berkata, aku punya mobil sport, aku juga sering pergi ke klub malam. Aku hanya tidak suka model-model muda di klub, aku tidak merasa puas saat bertemu mereka. Lalu siapa yang kamu suka? Lin Yi menatap Liang Ruoxu dengan tatapan membara. Liang Ruoxu langsung mengerti maksudnya dan tanpa sadar memalingkan wajahnya, tak ingin Lin Yi melihat rona merah di wajahnya. Jangan lihat aku. Tonton saja acaranya. Lin Yi mendongak dan melihat bahwa sekarang giliran Sugar. Kau benar-benar mengingatkanku. Aku hanya menunggu acaranya. Untuk dia. Liang Ruoxu mendongak dan menatap Sugar yang duduk di samping piano. Ia tak kuasa menahan gumaman dalam hati. Mengapa mereka begitu besar? Melihat Sugar akan bermain piano, Lin Yi sedikit terkejut. Dengan kecerdasannya, dia tahu cara bermain piano. Yang lebih mengejutkan Lin Yi adalah kemampuan piano Sugar tampaknya cukup bagus. Lagu yang ia mainkan adalah lagu Swing Minor E. Mendelssohn yang sulit. Penampilannya sama sekali tidak ada kekurangan. Kemampuannya sungguh luar biasa. Guru Lin, mainkan sebuah lagu untuk kami. Sugar baru saja selesai bermain ketika dia mendengar para siswa bersorak di bawah. Apa-apaan ini? Aku cuma umpan. Kenapa kamu suruh dia naik? Guru Lin, naiklah. Kami ingin mendengarmu bernyanyi. Guru Lin, kami ingin mendengar Anda bermain piano. Guru Lin, mainkan sebuah lagu untuk kami. Melihat para siswi berteriak gila, Liang Ruoxu tersenyum pada Lin Yi. Sulit untuk menolak permintaan seperti itu. Mau main lagu? Liang Ruoxu tersenyum dan berkata, kalau penampilanmu memuaskan, aku akan bantu kamu mendapatkan dana lokal. Kurasa kau mencoba mempermalukanku. Kau yang bilang, bukan aku. Liang Ruoxu menyombongkan diri seolah-olah ia telah menyadari kelemahan Lin Yi. Kau menginginkan dana lokal, tapi kau tak mau membayar apapun sebagai imbalannya. Tak ada makan siang gratis di dunia ini. Apa aku terlihat seperti sedang butuh uang? Kalau sudah terdesak, aku akan melupakan saja dana bantuannya, kata Lin Yi. Tapi kalau aku benar-benar melakukannya, aku ingin kita berdua saling mengagumi nanti. Kalau kamu setuju, aku tidak keberatan untuk datang dan menunjukkan wajahku. Kamu tidak bisa asal bicara. Kamu harus memuaskanku. Mengapa saya harus repot-repot bermain jika Anda bisa bilang Anda tidak puas? Saya akan menerimanya asalkan para siswa merasa puas, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum. Tunggu saja. Lin Yi berdiri dan berkata kepada siswa di bawah, berhenti berteriak. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yi berjalan ke atas panggung. Pada saat ini, tuan rumah berjalan ke samping. Guru Lin, pertunjukan apa yang ingin Anda tampilkan untuk para junior dan senior baru yang akan lulus? Aku akan bernyanyi, kata Lin Yi dengan santai. Jawaban ini sesuai dengan harapan tuan rumah. Ini karena menyanyi adalah bakat yang paling sederhana. Semua orang tahu cara bernyanyi. Satu-satunya perbedaan adalah apakah nyanyiannya enak didengar atau tidak. Liang Ruoxu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan bersiap merekam penampilan Lin Yi. Di kemudian hari, jika dia bersikap tidak sopan, dia akan mengambil video itu dan menunjukkannya kepadanya. Dia menjamin video itu akan langsung memadamkan api. Saat memikirkan hal ini, bibir Liang Ruoxu melengkung membentuk senyuman. Saling mengagumi. Dalam mimpimu, Guru Lin, lagu apa yang ingin Anda nyanyikan? Saya akan meminta siswa di belakang panggung untuk mempersiapkannya. Sekalipun melakukan hal ini akan mengganggu rangkaian kejadian, apa bedanya? Pertunjukan ini terutama ditujukan untuk menghibur siswa.
Selama mereka senang, yang lain tidak penting. Tidak perlu menyiapkan apapun. Ada piano di sini. Aku bisa pakai ini. Mendengar Lin Yi akan bermain piano, semua orang yang menonton pertunjukan itu terkejut. Mungkinkah Guru Lin tahu cara bermain piano? Bukankah dia sedikit terlalu maha kuasa? Guru Lin, lagu apa yang akan Anda nyanyikan? Pembawa acara terkejut sekaligus gembira. Tak hanya tampan, ia juga jago bermain piano. Ia sangat menyukainya. Mencintaimu. Sambil berbicara, Lin Yi duduk di kursi piano dan menguji piano untuk memastikan nadanya selaras. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia mulai bermain. Lin Yi tanpa ragu mengetuk tuts hitam putih dengan kedua tangannya. Melodi indah mengalir dari sela-sela jarinya. Mencintaimu itu mudah karena kamu cantik. Mudah jatuh cinta padamu karena kamu sangat cantik. Dan bercinta denganmu adalah satu-satunya hal yang ingin kulakukan. Dan bersamamu adalah satu-satunya hal yang kuinginkan. Mencintaimu lebih dari sekedar mimpi yang menjadi kenyataan. Mencintaimu bukan hanya mimpi yang menjadi kenyataan. Dan semua yang kulakukan adalah karena cinta padamu. Dan yang kulakukan hanyalah mencintaimu. Tidak ada orang lain yang bisa membuatku merasakan warna yang kamu bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatku merasakan warna yang kau bawa. Suaranya terdengar harmonis sempurna. Dipadukan dengan alunan piano, para siswa di bawah panggung terpukau. Bagaimana ini bisa disebut sekadar bernyanyi? Jelas sekali itu adalah perwujudan cinta yang tragis. Ketika nada terakhir dimainkan, Lin Yi berhenti. Semua orang yang hadir terbius. Liang Ruoxu tidak percaya bahwa Lin Yi memiliki keterampilan seperti itu. Dia juga tidak menyangka dia bisa menyanyikan lagu seindah itu. Yang paling mengejutkannya adalah bahasa Inggris Lin Yi begitu bagus. Ini jelas bukan karena homonim. Dia benar-benar punya dasar bahasa Inggris yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bernyanyi dengan baik. Lin Yi berdiri dan menatap orang-orang di bawah. Tunggu apa lagi, tepuk tangan. Baik, baik, baik. Tepuk tangan. Di auditorium, tepuk tangan meriah menggema untuk waktu yang lama. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Lin Yi tidak hanya tampan, tetapi ia juga memiliki substansi. Dibandingkan dengan Guru Lin, laki-laki lain hampir tidak bisa dianggap laki-laki sama sekali. Mereka tidak lebih dari sekedar hewan jantan. Guru Lin, nyanyianmu terlalu bagus. Nyanyikan satu lagu lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku akan hamil. Kami ingin mendengar guntur. Guru Lin, aku mencintaimu, aku ingin mengandung anak-anakmu. Lebih seperti itu. Lin Yi mengangguk puas dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Pada saat ini, Liang Ruoxu masih tidak percaya bahwa lagu berbahasa Inggris yang dimainkan dan dinyanyikan itu berasal dari Lin Yi. Liang, dari reaksi penonton, seharusnya mereka cukup puas dengan lagu yang kunyanyikan. Sudah waktunya kita saling mengagumi. Kau belum lupa, kan? Apa gunanya mereka merasa puas? Lagi pula, menurutku itu tidak menyenangkan. Kamu tidak tahu malu. Kau sendiri yang tidak tahu malu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Lin Yi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liang Ruoxu, namun dia tidak menyimpannya dalam hati. Dengan kepribadiannya, akan aneh jika dia benar-benar mengungkapkan semuanya kepadanya. Saat pesta memasuki babak kedua, Liang Ruoxu menemukan alasan acak dan pergi lebih awal. Ini sesuai dengan harapan Zhao Qi. Jika bukan karena Lin Yi, dia mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang. Kalian mau makan malam bersama? Tanya Liang Ruoxu saat mereka sampai di tempat parkir. Makan dengan orang sepertimu yang suka mengingkari janji itu rasanya hambar. Lebih baik aku pulang dan makan sendiri. Apakah kamu harus bertindak seperti ini? Kata Liang Ruoxu dengan getir. Kenapa tidak? Orang tidak bermoral kalau tidak menepati janji. Orang sepertimu hanya bisa diandalkan di permukaan. Begitu terjadi sesuatu, kau tidak akan turun tangan untuk membantu. Siapa yang kau sebut tidak bisa diandalkan? Aku bukan tipe orang seperti yang kau kira. Kamu tidak melakukan apa yang kamu janjikan padaku, namun kamu mengatakan kamu bukan orang seperti itu. Kalau begitu, ayo kita ke rumahku. Kita harus makan malam dulu. Bab 476. Peluncuran chip. Lalu apa yang kita tunggu? Masuk ke mobil. Aku lapar sekali. Liang Ruoxu menyisir rambutnya dengan jari. Ia tak bisa berbuat apa-apa untuk meyakinkan Lin Yi, jadi ia memutuskan untuk masuk ke mobil dan pulang. Sesampainya di rumah, Liang Ruoxu mencarikan sepasang sandal untuk Lin Yi sebelum Lin Yi kembali ke kamarnya. Ia berganti pakaian menjadi piyama lengan panjang dan bersiap memasak di dapur. Kenapa gayamu berubah hari ini? Aku ingat terakhir kali aku datang, kamu pakai sutra. Lin Yi berbaring di sofa seperti bos. Kenapa? Apa aku harus minta izin Palin untuk pakai baju apapun yang aku mau? Enggak.
Aku cuma nggak mau mereka sembunyi di kegelapan. Kalau enggak, mereka bakal tumbuh sia-sia. Sekalipun aku memakai piyama sutra itu, aku hanya akan memakainya di atas pakaian lain. Liang Ruoksu berkata, singkirkan niat burukmu. Sambil berbicara, Liang Ruoksu menggulung celananya dengan riang, memperlihatkan kakinya yang ramping. Coba saja nikmati. Tidak ada keindahan yang bisa dikagumi. Bersyukurlah. Kaki wanita lain tidak sepanjang kakiku. Tidak ada pria lain yang bertahan selama aku. Kamu orang pertama yang bertingkah seperti penjahat di hadapanku. Mereka berdua sudah dewasa, jadi Liang Ruoksu tentu saja mengerti lelucon kotor ini. Dia tumbuh di lingkungan politik dan telah mendengar hal-hal yang bahkan lebih menjijikkan. Tak lama kemudian, suara masakan terdengar di dapur. Setengah jam kemudian, hidangan pun tersaji. Satu hidangan daging, satu hidangan sayur, dan satu hidangan sup. Dari segi gizi, semuanya sangat seimbang. Berapa banyak dana lokal yang kamu inginkan? Tanya Liang Ruoksu saat mereka sedang makan. Apakah saya memiliki keputusan akhir dalam masalah ini? Tentu saja, tidak akan menjadi masalah untuk mencari seseorang untuk diajak bicara tentang hal ini dan mendapatkan alokasi dana untuk proyek ini, kata Liang Ruoksu. Namun, jika jumlah dana yang dibutuhkan terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah yang Anda investasikan, Anda akan ditolak. Menurutmu berapa porsi yang pantas? Berikan saja sebanyak yang kau bisa. Aku tidak pilih-pilih. Kalau begitu, 40%-nya, kata Liang Ruoksu. Membangun jalan dan jembatan untuk kota ini tidak akan memakan banyak biaya. Kamu hanya perlu mengeluarkan beberapa juta. Lagi pula, kamu bisa menyerahkan semua pekerjaan itu kepada Chaoyang Group, jadi biayanya mungkin akan lebih rendah. Kalau sudah waktunya, aku akan membantumu. Dananya akan menjadi milikmu. Terima kasih, si cantik Liang. Selain mengabdikan diri padamu, aku tak bisa menemukan cara lain untuk membalas budimu. Liang Ruoksu mengambil sepotong daging dan berkata genit, makanlah makananmu. Setelah makan malam, Lin Yi dan Liang Ruoksu mengobrol sebentar. Dia berencana untuk membiarkan Lin Yi memilih lokasi sekolah harapan di Zonghai. Ini akan memberinya lebih banyak dukungan. Namun, kemudian dia ingat bahwa kampung halaman Lin Yi adalah di Yangcheng, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan dengan Liang Ruoksu, Lin Yi pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, dia memberitahu Li Chuhan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan besok pagi dan tidak akan pergi ke rumah sakit. Li Chuhan langsung setuju dan bahkan mengingatkan Lin Yi bahwa jika dia tidak punya cukup waktu, dia bisa datang pada sore hari. Namun, Lin Yi tidak setuju, lagi pula, ia harus bersiap untuk operasi di sore hari. Dia harus memprioritaskan misi sistem. Setelah beristirahat semalam, Lin Yi berangkat menuju lembaga penelitian yang baru didirikan keesokan paginya. Presiden Yi ada di sini. Shen Tianzuo terkekeh saat melihat Lin Yi. Direktur Shen, bagaimana perkembangannya sekarang? Mereka berdua duduk dan Shen Tianzuo menuangkan 2 gelas air. Kita akan segera mampu mencapai terobosan untuk menciptakan chip 17 nanometer. Namun, seperti yang Anda ketahui, chip tercanggih saat ini semuanya berukuran sekitar 4 nanometer. Kita masih jauh dari standar industri. Apa masalah utama yang menghalangi kita untuk sampai ke sana? Sumber cahaya. Shen Tianzuo menjawab dengan lugas, banyak komponen penting bisa dibeli di seluruh dunia dengan beberapa koneksi saya. Hanya sumber cahayanya saja yang jadi masalah. Lin Yi mengusap dagunya. Kalau kita bikin sendiri, berapa banyak uang dan waktu yang dibutuhkan? Uang tidak relevan dalam hal ini. Butuh setidaknya 3 tahun, kata Shen Tianzuo. Namun, itu tidak sepadan. Sekalipun kita berhasil mengembangkan sumber cahaya 4 nanometer, perusahaan seperti Jaiwon Television sudah mengembangkan sumber cahaya 3 nanometer. Kita tertinggal setidaknya 1 generasi, jadi kesenjangan ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kita seharusnya tidak berusaha mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dalam hal ini. Lin Yi sepenuhnya setuju dengan kata-kata Shen Tianzuo. Situasi di dunia berubah dengan cepat, dan dia tidak bisa menunggu selama itu. Terlebih lagi, jika kita lupakan satu orang, bahkan kekuatan seluruh negeri pun tidak akan mampu memproduksi mesin fotolitografi. Mustahil untuk sepenuhnya mendomestikasi produksinya. Oleh karena itu, masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasi kurangnya sumber cahaya yang cocok. Jika saya ingat dengan benar, Simer adalah produsen komponen optik terkemuka di dunia. Benar sekali. Mesin fotolitografi ASML menggunakan sumber cahaya Simer. Shen Tianzuo berkata, beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan penanggung jawab Simer di wilayah Yatai, tetapi hasil negosiasinya tidak ideal. Apakah ada larangan? Shen Tianzuo mengangguk. Mereka sangat waspada terhadap Tiongkok. Mereka bisa menjual produk generasi sebelumnya, tetapi bukan yang terbaru.
Soal sumber cahaya 4 nanometer, kita bisa melupakannya. Ini terlalu sulit. Kamu pasti sudah menduganya, kan? Shen Tianzuo tersenyum dan berkata, membuat mesin fotolitografi memang tidak mudah, tapi tidak perlu terburu-buru. Ini karena komponen-komponen lainnya juga belum mencapai tingkat yang memadai. Bahkan jika kita membelinya sekarang, kita belum akan membutuhkannya. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi, aku akan memikirkannya nanti. Singkatnya, untuk saat ini, bagian lainnya tidak sulit dikembangkan. Masalahnya ada pada sumber cahayanya. Shen Tianzuo berdiri. Karena Anda sudah di sini, saya akan menunjukkan laporan penelitian dan pengembangan lainnya dan meminta Anda menandatanganinya. Direktur Shen, saya tidak akan repot-repot membaca laporannya. Saya tidak perlu mengkhawatirkan Anda, kata Lin Yi. Bisakah kamu memanggil Lu Ying dan Sun Fuyu? Aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada mereka. Baiklah, tunggu di sini. Beberapa menit kemudian, Lu Ying dan Sun Fuyu masuk. Bos, apakah Anda mencari kami? Tanya Lu Ying. Untuk beberapa hari ke depan, kesampingkan dulu urusanmu. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Siapkan konferensi pers tentang teknologi chip 1.0 kami, kata Lin Yi. Ah, konferensi pers. Lu Ying dan Sun Fuyu terkejut. Mereka merasa ide Lin Yi agak sulit dipercaya. Cisco telah mencuri teknologi kami dan mengajukan lebih dari 20 paten. Kami mungkin akan menerima panggilan pengadilan sore ini setelah konferensi pers, kata Lu Ying. Kita mungkin mengatakan bahwa kita menggunakan teknologi chip 1.0, tetapi ketika saatnya tiba, siapa yang bilang saya benar-benar akan merilis produk chip 1.0? Apakah Anda berencana merilis teknologi chip 2.0? Lin Yi tersenyum tipis. Benar, tapi kita harus membuat kedok di depan kita. Kita tidak boleh membiarkan Cisco tahu terlalu banyak. Kalau tidak, nanti kalau misterinya terungkap, pasti tidak seru. Bab 477. Apakah aku terlihat seperti orang jahat bagimu? Aku mengerti, kata Lu Ying. Haruskah kita meminta perusahaan media untuk menangani ini? Lin Yi merenung sejenak. Ada perusahaan media bernama Fenglan Culture di Zhonghai. Suruh mereka mengerjakan ini, tapi jangan sebut namaku. Lalu apakah kita perlu menyembunyikan identitas kita? Apakah kamu ingin menciptakan identitas alternatif untuk kita? Jelas saja, Lu Ying sudah terbiasa dengan tipu daya Lin Yi dan tahu tentang ketertarikannya pada penciptaan karakter. Itu tidak perlu. Bertindaklah seperti Institut Penelitian Longxin saja. Keduanya mengangguk. Sun Fuyu bertanya, selain Fenglan Culture, haruskah kita menghubungi agensi media lain di lingkaran ini? Tidak perlu. Lin Yi memiringkan kepalanya dan tersenyum. Selama kamu bekerja sama dengan Fenglan Culture, dia akan membantu kita dengan sisanya. Ada satu hal lagi, kata Lin Yi, ini ada hubungannya dengan laporan penelitian Direktur Shen. Kalau ada yang perlu ditandatangani, bawa saja ke kota dan minta Liang Ruoxu untuk menandatanganinya. Wakil wali kota yang baru. Mengerti. Baiklah, lakukan sekarang. Lin Yi berdiri, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Hati-hati, bos. Setelah meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi menelepon Qin Han. Jangan bilang kau mau mengajak gadis ke laut untuk pesta baju renang lagi. Apa kau mau membuatku marah sekarang? Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang jahat bagimu? Sialan, kamu kelihatan jahat banget. Aku jadi pengin tampar mukamu kalau lihat kamu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, kata Lin Yi, aku ingat ada seseorang bernama Liu Yingxi di bawahmu. Kenapa aku belum melihatnya akhir-akhir ini? Dia sudah lama bekerja di perusahaan saya. Saya sudah mengatur pekerjaan tetap untuknya, di mana dia akan menjadi wakil presiden. Aku ada urusan sekarang. Boleh aku pinjam dia? Tentu, kamu di mana? Aku akan menyuruhnya mencarimu. Tidak perlu. Katakan di mana dia dan aku akan menjemputnya. Pergi ke Sinohan Capital dan cari dia. Kamu pasti punya nomor teleponnya, kan? Ya, kata Lin Yi, lakukan saja apa yang kau mau, aku tutup telepon dulu. Setelah menutup telepon, Lin Yi pergi ke ibu kota Sinohan dan menelepon Liu Yingxi. Pihak lain segera turun. Lumayan. Kamu terlihat seperti pekerja kera putih berpangkat tinggi yang memakai jas. Tuan Lin, jangan bercanda denganku, kata Liu Yin gembira. Tuan Mudakin merawat saya dan mengatur agar saya menjadi manajer departemen. Tapi sejujurnya, saya bukan tipe orang yang bekerja di kantor. Saya lebih nyaman bekerja dengan Tuan Mudakin. Hei, tenang saja. Kamu masih harus menghidupi keluargamu di masa depan. Itu benar, kata Liu Yingxi. Jika Tuan Mudakin tidak menjagaku, aku tidak akan bisa tinggal di tempat seperti Zhonghai. Setelah bertukar beberapa basa-basi, Liu Yingxi menatap Lin Yi dan berkata,
Tuan Lin, saya dengar dari Tuan Muda Qin bahwa Anda sedang mencari saya. Kabari saja jika Anda butuh sesuatu. Aku punya misi penting untukmu. Aku tidak percaya siapapun, jadi kamu harus melakukannya. Tidak masalah. Katakan saja. Jangan khawatir. Masuk mobil dulu. Aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Kita bicara di jalan. 1 jam kemudian, Lin Yi mengantar Liu Yingxi ke area pabrik. Dalam perjalanan, Lin Yi memberitahunya secara rinci apa yang perlu dilakukan Liu Yingxi. Tuan Lin, apa Anda benar-benar ingin memainkan trik seperti ini? Agak seru. Jangan khawatir, si tek milikku. Tidak akan ada konsekuensinya. Lakukan saja apa yang kukatakan. Baiklah, saya akan mendengarkan pengaturan Tuan Lin. Setelah keluar dari mobil, mereka berdua berpisah. Lin Yi pergi ke kantor Wang Ran. Wang Ran mengenakan kemeja tule putih berumbai dengan celana jin dan sepatu hak tinggi. Dalam balutan busana tradisional ini, ia tampak jauh lebih seksi dan menawan. Guru Lin. Melihat Lin Yi masuk, Wang Ran berdiri untuk menyambutnya. Bagaimana keadaan pabrik akhir-akhir ini? Lin Yi duduk di sofa dan bertanya. Masih sama seperti dulu, kata Wang Ran, tapi aku merasa si tek saat ini bukan milik kita lagi. Mengapa? Bengkel dan gudang dikontrol oleh orang-orang Cisco. Terkadang, saya ingin memeriksa tingkat keselamatan kebakaran, tetapi saya dihentikan di luar, kata Wang Ran tanpa banyak minat. Saya merasa seperti satpam perempuan. Saya tidak melakukan apa-apa dan tetap mendapatkan gaji. Guru Lin, bagaimana kalau Anda mencarikan pekerjaan lain untuk saya? Sambil berkata demikian, Wang Ran membuatkan secangkir kopi untuk Lin Yi dan menyerahkannya kepadanya. Jangan khawatir. Hubungan antara si tek dan Cisco akan segera berakhir. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Guru Lin, jangan salah paham. Saya tidak mengeluh tentang pekerjaan saya, jelas Wang Ran. Saya merasa bersalah karena tidak melakukan pekerjaan apapun dan tidak dibayar. Aku tidak salah paham, kata Lin Yi, aku memindahkanmu ke sini karena aku tidak punya cukup tenaga. Aku akan mengurus semuanya dalam beberapa hari. Berderak. Sebelum Lin Yi sempat selesai berbicara, pintu kantor didorong terbuka. Cao Xiangyu dan sekretarisnya bergegas masuk dari luar. Yo, bukankah ini saudara Cao? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Bagaimana bisnismu akhir-akhir ini? Seharusnya cukup bagus, kan? Saudara Lin, mengapa kau membuat keributan, kata Cao Xiangyu. Ada apa? Aku kesini cuma mau jenguk karyawanku. Aku nggak ngapa-ngapain. Tidak ada apa-apa, Cao Xiangyu menahan amarahnya dan berkata. Kau mengirim pria jangkung dan kekar untuk menjaga pintu toilet dan menagih setiap kali masuk. Tidak ada yang melakukan ini. Terlalu tidak etis. Oh, maksudmu itu. Lin Yi tiba-tiba mengerti. Saudara Cao, kamu harus memahami kesulitan saudaramu. Kesulitan apa? Apakah kamu mulai berjudi lagi? Jangan bahas itu. Aku kehilangan beberapa ratus ribu lagi, dan aku tidak punya uang sepeser pun di sakuku, kata Lin Yi. Tapi jangan khawatir, saudara Cao. Aku orang yang bijaksana. Aku tidak akan mengambil uangmu lagi. Aku sudah dewasa. Aku harus belajar mencari uang sendiri. Mengambil uangmu terus-menerus bukanlah solusi. Saya mengerti Anda ingin menghasilkan uang, tetapi Anda tidak dapat menggunakan metode ini, kata Cao Xiangyu. Bagaimana karyawan pabrik bisa bekerja kalau Anda mengirim orang untuk menjaga pintu toilet dan meminta bayaran untuk pemakaiannya? Orang-orang sudah mengeluh kepada saya. Biarkan saja mereka mengeluh, kata Lin Yi, bukankah uang memang untuk dibelanjakan? Mereka tidak bisa menghasilkan uang dengan uang meskipun mereka menyimpannya. Benar sekali, tapi siapa yang mau menggunakan uang hasil jerih payahnya untuk pergi ke toilet? Apakah kamu tidak punya toilet di rumah, kata Lin Yi. Tentu saja. Apa perlu bertanya? Begitulah. Kalau pasang toilet di rumah sendiri, itu seperti bayar tunai penuh. Saya cuma mencicil. Kalau mereka merasa mahal, mereka bisa pakai dana tabungan. Dengan begitu, biayanya jauh lebih murah, kata Lin Yi. Kita berdua pengusaha. Kita harus cari cara untuk menipu orang lain. Kamu nggak bisa protes ke aku soal ini. Bab 478. Aku akan memberimu 200.000. Cao Xiangyu mengutuk dalam hatinya. Mereka semua karyawanku sialan. Kalau aku minta bayaran untuk ke toilet, siapa yang masih mau kerja? Meski begitu, Cao Xiangyu juga tahu bahwa Lin Yi adalah seseorang yang tidak bermain sesuai aturan. Jika tidak, dia tidak akan mencoba meratakan gudang untuk memelihara ikan. Bagaimana orang normal bisa melakukan hal seperti itu? Saudara Lin, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi kita tidak bisa melakukan ini, kata Cao Xiangyu. Apakah sekretaris Wang harus membayar untuk pergi ke toilet?
Bagaimana mungkin? Dia bawahanku, jadi wajar saja kalau dia tidak perlu membayar, kata Lin Yi. Sama seperti ketika saya menyerahkan jalur perakitan dan gudang kepada Anda. Sekretaris Wang tidak berhak meninjau protokol keselamatan kebakaran dalam situasi ini, kan? Mendengar ini, Cao Xiangyu mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata dia membela sekretarisnya. Saudara Lin, bukankah sudah kami jelaskan sebelumnya? Gudang itu bagian penting dari pabrik, dan penuh dengan barang-barang Cisco. Kami khawatir akan terjadi kecelakaan, jadi kami melarang sekretaris Wang masuk, kata Cao Xiangyu sambil tersenyum. Bukankah kamu tadi ingin pergi ke gudang untuk melihat-lihat? Aku akan membawamu ke sana untuk memeriksanya sekarang agar kamu bisa terus membimbing kami dalam pekerjaan kami. Baiklah, karena aku sudah di sini, aku akan ke sana dan melihatnya. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan lain. Saudara Lin, kalau boleh, bisakah Anda memanggil kembali bawahan Anda? Dia menjaga pintu masuk dan memungut biaya masuk, sehingga para karyawan di bawah tidak bisa bekerja. Baiklah, aku akan meneleponnya kembali dulu. Ayo kita lihat. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita semua di pihak yang sama. Ayo kita ke sana dan lihat. Lin Yi memanggil Liu Yingxi kembali dan berjalan menuju gudang. Presiden Cao, orang ini brengsek. Kenapa Anda masih melayaninya, kata sekretaris wanita itu dengan nada meremehkan. Sejak awal, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Yi. Ini karena tujuannya adalah uang, bukan penampilan Lin Yi. Kau salah. Direktur Cao meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti sedang menatap dunia. Orang seperti dia sebenarnya yang paling mudah dihadapi. Apa kau tidak tahu kenapa dia melakukan ini? Sekretaris perempuan itu menggelengkan kepalanya. Ia sungguh tidak mengerti. Beberapa hari yang lalu, bukankah sekretarisnya ingin pergi ke gudang untuk memeriksa protokol keselamatan kebakaran? Akhirnya, dia dihentikan oleh orang-orang kami. Seperti kata pepatah, kita harus bertanya dulu kepada pemiliknya sebelum memukul anjing. Dia merasa malu dan akhirnya melakukan trik ini. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Sekretaris itu berpikir sejenak dan tampak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Presiden Cao melakukan ini hanya untuk memberinya muka? Tentu saja. Saya sudah melihat banyak orang seperti dia. Dia memang mampu melakukan banyak hal, tetapi dia sangat menghargai reputasinya. Dia selalu membicarakan kemewahan dan berharap orang lain akan memperlakukannya dengan standar tertinggi. Karena itu, orang seperti dia paling mudah dihadapi. Selama kita memberinya cukup muka, hal-hal lain bisa dibicarakan. Presiden Cao memang yang terbaik. Sekilas saja sudah bisa ketahuan siapa dia. Cao Xiangyu tersenyum. Aku sudah hidup bertahun-tahun. Kalau aku tidak punya sedikit saja visi ke depan, bukankah aku akan membuang-buang waktuku bekerja keras? Coba singkirkan dia secepatnya. Aku kesal melihatnya. Cao Xiangyu mengangguk. Cepat dan buat pengaturan di gudang. Suruh orang-orang yang berjaga di sana berpura-pura dan memberinya muka. Masalah ini akan segera selesai. Baik, Presiden Cao. Saya pergi sekarang. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di gudang. Pada saat yang sama, 4 orang berjalan keluar dari gudang dan berdiri berjajar di pintu, membungkuk kepada Lin Yi. Halo, Presiden Lin, selamat datang di pemeriksaan gudang. Rekan-rekan, kalian telah bekerja keras. Semua ini untuk melayani Presiden Lin. Liu Yingxi berdiri di samping, benar-benar bingung. Trik macam apa ini? Presiden Lin biasanya bukan orang yang ramah. Presiden Lin, ambil sebatang rokok. Manajer gudang memberinya sebatang rokok. Saya tidak merokok, saya akan batuk setelah merokok. Bos Lin, minumlah air. Ini teh guanyin yang baru diseduh. Tidak, aku tidak bisa tidur setelah minum. Semua orang terdiam. Sekretaris itu menatap Lin Yi dengan jijik. Dia jelas bukan apa-apa, tapi dia masih saja berpura-pura. Dibandingkan dengan Presiden Cao, dia benar-benar jauh lebih rendah. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Yi memimpin Wang Ran dan Liu Yingxi berkeliling 4 gudang. Presiden Cao, Cisco memang hebat. Belum lama, tapi ke-4 gudang kosong ini sudah penuh. Kalau barang-barang ini didistribusikan, bukankah kita akan menghasilkan banyak uang? Ini hanya bisnis kecil. Masih jauh dari sebanding dengan kemampuan Presiden Lin. Tidak apa-apa. Aku sudah menjalani jalan ini selangkah demi selangkah. Kalau ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya padaku. Dengan hubungan kita, aku tidak akan membebankan biaya kuliah apapun. Cao Xiangyu membencinya jauh di dalam hatinya, tetapi ekspresinya sangat sopan. Ya. Saya pasti akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Saudara Lin mengenai hal ini di masa mendatang. Jelas sekali bahwa Saudara Cao ditakdirkan untuk hal-hal hebat. Jika kamu tidak tahu apa-apa, pelajarilah.
Kamu pasti akan berhasil. Cao Xiangyu mencibir dalam hati dan tidak berkata apa-apa. Ia sudah terdiam melihat Lin Yi yang tak tahu malu. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi dan dua orang lainnya selesai berkeliling gudang. Mereka sudah mendapatkan gambaran kasar tentang situasinya. Liu kecil, turnya sudah selesai. Kembalilah dan lanjutkan bekerja. Jangan ganggu ini lagi. Baik, Presiden Lin. Saya akan kembali sekarang, kata Liu Yin gembira. Perjalanan ini menyita waktu saya hampir 1 jam. Saya kehilangan puluhan dolar dalam prosesnya. Dalam hal menghasilkan uang, penting untuk menjaga hal-hal tetap kecil dan stabil. Jangan mengejar untung rugi secara langsung. Uang dapat diperoleh secara perlahan. Baik, Presiden Lin. Hei, tunggu sebentar. Melihat Liu Yingxi hendak pergi, Cao Xiangyu menghentikannya dari belakang. Kakak, kamu mau pergi kemana? Turnya sudah selesai. Aku harus ke toilet untuk mengisi daya. Ekspresi wajah Cao Xiangyu berubah jelek. Kak Lin, apa maksudmu? Aku sudah membawamu berkeliling gudang. Rokok dan teh yang enak sudah disiapkan untukmu. Kenapa kau masih menyuruhnya menjaga toilet? Aku juga tidak ingin melakukan ini. Lin Yi menghela napas. Dia kerabat jauh saya. Latar belakang keluarganya tidak terlalu baik. Orang tuanya sakit parah dan dia tidak punya keterampilan apapun. Saya hanya bisa mengatur agar dia bekerja di sini. Jika ada pilihan lain, saya tidak akan bersikap seperti ini. Sederhana sekali, kan? Kalau aku atur dia kerja di jalur perakitan, bukankah dia punya sumber penghasilan di masa depan? Tanya Cao Xiangyu. Masalahnya, saudara saya ini berotot tapi tidak punya otak. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan seberat itu. Lagi pula, dia lebih suka bekerja bebas. Impian terbesarnya sejak muda adalah memulai bisnis. Setelah itu, Lin Yi menatap Liu Yingxi. Aku ingat beberapa hari yang lalu, kamu bilang ingin keluar dan berbisnis. Kamu tertarik dengan sebuah toko. Sewa tahunannya 200.000 yuan, tapi kamu tidak mampu, kan? Benar. Bos itu terlalu jahat. Dia meminta 200.000 yuan. Aku terpaksa tinggal di sini dan mengawasi toilet sebentar. Kalau sudah dapat 200.000 yuan, aku akan menyewa tempat itu. Lin Yi mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Idemu cukup baru. Bekerjalah dengan giat di sini. Presiden Cao punya banyak orang di bawahnya. Kamu bisa mendapatkan 200.000 yuan dalam beberapa bulan. Cao Xiangyu mengumpat dalam hati, kau masih mau bekerja di sini selama beberapa bulan. Kau akan menghancurkan bisnisku. Saudara Liu, Anda kerabat saudara Lin, jadi pada dasarnya Anda juga kerabat saya. Bukankah itu hanya 200.000 yuan? Saya mendukung impian Anda. Saya akan menginvestasikan uang ini untuk Anda. Bab 479. Seekor anjing harus mengikuti aturan. Saudara Cao, itu tidak baik. Tidak mudah bagimu untuk mencari nafkah. Biarkan dia mencari nafkahnya sendiri, tolak Lin Yi. Saudara Lin, apa yang kamu bicarakan? Tanya Cao Xiangyu. Meskipun tidak mudah bagiku untuk menghasilkan uang, 200.000 yuan tidaklah banyak. Aku masih mampu membelinya. Lagi pula, merawat toilet bukanlah pekerjaan yang terhormat. Aku tidak akan memaksanya melakukan ini. Sambil berbicara, Presiden Cao menulis cek sebesar 200.000 yuan dan menyerahkannya kepada Liu Yingxi. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi dengan saudara Cao. Lin Yi menatap Liu Yingxi. Terima kasih, Direktur Cao. Terima kasih, Direktur Cao. Terima kasih, Direktur Cao. Saudara Lin, mari kita pastikan kita sependapat. Setelah menerima uang saya, Anda tidak boleh membiarkan kerabat Anda menjaga toilet lagi, kata Cao Xiangyu. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan punya ide tentang toilet lagi. Lin Yi melambaikan tangannya. Ayo pergi. Ikut aku ke kantin. Cao Xiangyu tertegun. Kakak Lin, kenapa kamu masih pergi ke kantin? Saya sekarang yang bertanggung jawab atas kantin di pabrik Sitek. Saya harus memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Aku baru saja memberimu 200.000. Kamu tidak memberiku 200.000 yuan. Aku butuh uang segera, atau aku akan kehabisan makanan. Saudara Lin, bukan berarti aku ingin mengkritikmu, tapi kalau kamu terus berjudi seperti ini, berapapun uangmu, itu tidak akan cukup untuk kamu belanjakan. Kamu salah. Aku tidak menyentuh benda-benda itu lagi, kata Lin Yi. Baru-baru ini, anjing mereka melahirkan lebih dari 10 anak. Mereka ingin mengadakan pesta 3 hari untuk merayakannya. Saya siap memberi mereka 20.000 yuan sebagai hadiah, tetapi saya benar-benar kekurangan uang. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Liu Yingxi, kami tidak memelihara anjing. Cao Xiangyu mengumpat dalam hati.
Kau benar-benar mencoba menipuku lagi. Anjing keluarga mana yang bisa punya lebih dari 10 anak dalam satu kali kelahiran? Direktur Chao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau kita biarkan bajingan ini mengincar kantin, dia pasti akan membuat masalah lagi, kata sekretaris perempuan itu. Aku tahu itu. Chao Xiangyu menggertakkan gigi dan berkata, aku sudah menghabiskan banyak uang, jadi aku tidak butuh 20.000 yuan ini. Jika aku memberikannya padanya, seluruh pabrik Sitek akan berada di tanganku. Aku tidak perlu repot-repot dengannya lagi di masa depan. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Kak, bukannya cuma 20.000 yuan. Hidupmu sedang sulit sekarang. Aku nggak tega lihat kamu mempermalukan diri sendiri. Aku akan bayar 20.000 yuan. Itu tidak bagus. Aku tidak bermaksud begitu. Dengan hubungan kami, hanya 20.000 yuan bukanlah masalah besar. Chao Xiangyu mengeluarkan buku cek lagi, tetapi saat ia hendak menulis sesuatu, Lin Yi menghentikannya. Kak Chao, bukankah tadi kau bilang kerabatku adalah kerabatmu? Keluarganya akan mengadakan acara besar. Apa kau tidak akan mendukung mereka? Seperti yang kau tahu, aku agak sibuk di sini. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Kalau begitu kita berada di perahu yang sama. Kita tidak bisa pergi, jadi kita hanya bisa memberinya hadiah terlebih dahulu. Wajah Chao Xiangyu menjadi gelap. Kau menipuku lagi. Sialan, aku akan menahannya. Sitek akan segera menjadi milikku. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mau bagaimana lagi? Kami semua sibuk dan tidak bisa datang langsung. Kami hanya bisa memberimu hadiah terlebih dahulu, kata Direktur Chao sambil tersenyum palsu. Sayang sekali. Kehadiran orang seperti saudara Chao pasti akan mengejutkan semua orang. Wajah kerabatku mungkin juga akan dipenuhi rasa bangga, kata Lin Yi dengan nada menyesal. Aku juga ingin pergi, tapi aku tidak punya pilihan lain. Tidak apa-apa. Meskipun kamu tidak bisa pergi, aku pasti akan mengaturnya untukmu. Setelah itu, Lin Yi menatap Liu Yingxi. Begini, saudara Chao tidak bisa hadir, tapi kalian harus memastikan para hadirin tahu tentang sumbangan 100.000 yuannya. Kalau tidak, orang-orang desa itu tidak akan tahu betapa hebatnya saudara Chao. Chao Xiangyu, kapan aku bilang akan memberimu 100.000 yuan? Hah? Apa aku salah dengar? Lin Yi menatap Liu Yingxi dan berkata, lihatlah betapa murah hatinya saudara Chao. Dia benar-benar ingin memberimu 200.000 yuan. Kukatakan padamu, kau harus membalas budi ini di masa depan. Aduh. Chao Xiangyu hampir muntah darah. Siapa sih yang bilang mau menyumbang 200.000 yuan? Saudara Lin, tunggu sebentar. Saya koreksi dulu. Anda tidak salah dengar tadi. Saya bilang 100.000 yuan, bukan 200.000 yuan. Baiklah, sekecil apapun kaki nyamuk, tetap saja daging. 100.000 yuan. Kami tidak keberatan. Chao Xiangyu tidak tahu bagaimana menjawab Lin Yi. Dia sungguh tidak tahu malu. Sambil menggertakkan giginya, dia menulis cek sebesar 120.000 yuan dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Saudara Lin, masalah ini sudah selesai. Sekarang, kami yang bertanggung jawab atas jalur perakitan, gudang, kantin, dan toilet. Anda tidak bisa ikut campur lagi. Jangan khawatir, saudara Chao sangat murah hati, jadi aku tidak akan mengacau. Jangan khawatir. Lin Yi tersenyum. Aku ada urusan nanti, jadi aku nggak akan ngobrol lagi. Sampai jumpa. Baiklah, sampai jumpa nanti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Chao Xiangyu, Lin Yi pergi bersama Wang Ran dan Liu Yingxi. Berdiri di pintu masuk pabrik, dia menatap Wang Ran dan berkata, silakan bekerja selama beberapa hari ke depan. Kamu hanya perlu memahami gerakan-gerakan umum di dalamnya. Oke. Terima kasih, Guru Lin. Setelah memberi Wang Ran beberapa instruksi, Lin Yi dan Liu Yingxi masuk ke mobil. Tuan Lin, cek sebesar 320.000 yuan sudah sampai. Tidak perlu. Ambil saja sendiri karena kau datang untuk melakukan ini bersamaku. Aku tidak bisa membiarkanmu bekerja tanpa bayaran. Sambil berbicara, Lin Yi menyalakan mobil dan pergi. Kamu tadi jalan-jalan di gudang. Apa kamu lihat tata letak keseluruhan dan lokasi kamera pengawasnya? Aku mendapatkan semuanya. Baiklah, hubungi beberapa orang terpercaya dan dengarkan perintahku. Bersiaplah untuk bertindak kapan saja. Tuan Lin, jangan khawatir. Saya sudah melakukan yang terbaik. Bersiaplah. Ini penting. Setelah meninggalkan kawasan industri, Lin Yi mengantar Liu Yingxi kembali ke ibu kota Tiongkok Han. Setelah makan, ia berkendara ke rumah sakit. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Lin Yi mulai sibuk. Karena ada operasi di sore hari, ia perlu memeriksa rekam medis pasien. Namun, Li Chuan sudah menyiapkan semuanya. Ia bahkan tidak perlu membacanya,
karena ia sudah menjelaskannya dengan hati-hati. Sekitar pukul 5 sore, operasi berakhir, dan progres misi menjadi 3/5. Operasi akan dilakukan setiap 2 hari berikutnya, sehingga tahap misi ini akan selesai dengan sangat cepat. Dalam benak Lin Yi, ia tengah memikirkan cara menangani sumber cahaya 4 nanometer. Karena dalam serangkaian rencana, ini tampaknya menjadi masalah yang paling sulit dipecahkan. Cincin. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Ji Qingyan yang menelepon. Dr. Lin, apakah Anda sedang libur kerja? Saya baru saja selesai operasi. Kalau tidak ada hal lain yang perlu saya tangani, saya bisa menjemput Anda di kantor. Tidak perlu. Yuan dan aku sedang berbelanja di supermarket. Bagaimana kalau kita makan hotpot bersama malam ini? Apakah dia akan datang untuk makan di tempat kita? Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya, jadi kita akan duduk dan membahasnya. Baiklah, tapi jangan keluar uang untuk membeli daging. Biar He Yuan yang membelinya. Bab 480. Tindakan genitmu hampir membuat jiwaku meninggalkan tubuhku. Baiklah, aku akan membantumu menyampaikan pesannya. Setelah kerja, kamu bisa langsung kembali ke pavilion Jiushu. Kamu tidak perlu menjemputku. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan mengambil inisiatif untuk pergi jika kamu tidak diundang? Kali ini tidak dihitung. Yuan bersikeras untuk ikut. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot ikut. Baiklah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Meskipun dia berada di ujung telepon, dia sudah bisa membayangkan ekspresi bangga Ji Qingyan. Setelah mengobrol singkat, Lin Yi menutup telepon. Dia juga menebak mengapa He Yuan ingin datang untuk makan malam. Ini seharusnya tentang sekolah harapan dan pembangunan jalan. Tepat saat Lin Yi berkemas dan bersiap untuk pergi, dia melihat Li Chuhan masuk. Direktur, kalau tidak salah, keluarga Anda ada di kota Beiqiao, kan? Ya. Li Chuhan mengangguk sebagai jawaban. Kapan kamu akan kembali berkunjung? Lin Yi memikirkannya. Masih ada 5 hari tersisa. Ia memberi isyarat, baiklah. Aku akan mengurus sisanya. Terima kasih. Setelah menyapa departemen, Lin Yi kembali ke pavilion Jiushu. Ketika dia kembali, dia mendapati bahan-bahan sudah tersedia, dan mereka sedang makan di halaman. Bos, akhirnya kau kembali. Cepatlah, aku lapar, kata He Yuan. Kamu menungguku makan. Kakak senior tidak akan mengizinkanku makan sampai kamu tiba. Tidak sopan, koreksi Ji Qingyan. Itu semua cuma alasan. Lihat, kalian berdua bahkan pakai celana yang senada. Aku nggak mudah tertipu. Baiklah, Lin Yi sudah kembali. Ayo makan. Ji Qingyan menyela He Yuan, terlalu malu untuk membiarkannya melanjutkan. Ya, ayo makan dulu. Setelah itu, aku akan berenang di kolam renang. Kakak perempuanmu yang Kap D bisa bersenang-senang beberapa putaran, tapi kamu B. Kenapa kamu ikut-ikutan, kata Lin Yi, selain aku, siapapun yang Kapnya di bawah D masuk ke kolam renangku adalah penghinaan. Kenapa ekspresimu seperti itu? He Yuan memelototinya. Kakak seniormu bertingkah imut. Ini enak dipandang. Tingkahmu yang imut membuat jiwaku ingin meninggalkan tubuhku, kata Lin Yi, jangan masuk kolam renang, berenanglah di bak mandi di lantai atas. Aku ingin berenang. Tak ada yang bisa menghentikanku. Baiklah. Kalian berdua makan dengan baik. Ji Qingyan bingung. Yang satu CEO perusahaan, dan yang satunya lagi CFO. Keduanya berdebat sengit, tapi mereka masih bisa bekerja di perusahaan yang sama. Ini menunjukkan betapa tidak normalnya kedua orang ini. Di bawah campur tangan Ji Qingyan, tak satu pun dari mereka mengatakan apapun lagi. Setelah makan dan mengisi kembali tenaganya, ia melanjutkan. Bukankah kamu ingin membangun jalan di kota Beiqiao? Rincian biayanya sudah selesai, kata Ji Qingyan. Tentu saja. Ji Qingyan mengangkat kepalanya. Produktivitasku bukan cuma pamer. Menurut informasi yang Yuan berikan kepada saya, jalan menuju kota berjarak sekitar 3,2 km. Jika bahan baku dibeli secara lokal, kami dapat mengurangi biaya. Jalan semen selebar 4 meter panjangnya sekitar 800 meter. Lin Yi menghitung. Jumlahnya sekitar 2,56 juta. Ji Qingyan mengangguk. Ini dilakukan sesuai pedoman desa, semen sudah cukup, kalau tidak, biaya jalan aspal akan lebih tinggi lagi, namun, ini tidak seberapa dibandingkan dengan sungai yang lebarnya lebih dari 30 meter, kalau mau dibangun jembatan di atasnya, panjangnya minimal 50 meter, dengan lebar 4 meter, total luas bangunan sekitar 200 meter persegi, dan biayanya sekitar 50.000 yuan per meter persegi, total biayanya sekitar 10 juta yuan, kalau ditambah jalan yang perlu dibangun, 13 juta yuan sudah cukup, kalau sekolah harapan juga dibangun, total biayanya minimal 15 juta yuan. He Yuan meluruskan raut wajahnya. Bos,
15 juta itu bukan jumlah yang kecil. Apa kau benar-benar berencana untuk melanjutkan ini? Tentu saja, kata Lin Yi, meskipun jumlahnya tidak sedikit, aku masih bisa mendapatkan subsidi sekitar 5 juta yuan. 10 juta sisanya bisa aku sisihkan sendiri. Ji Qingyan juga tahu tentang subsidi pemerintah, jadi dia tidak terkejut. Jika demikian, biayanya akan berkurang sepertiga. Ini akan membuatnya lebih layak. Ji Qingyan mengambil sepotong sayuran dari panci panas dan mencelupkannya ke dalam minyak. Kapan kamu berencana melakukannya? Proyek di pinggiran kota sedang dikembangkan. Bisakah Anda menyediakan beberapa orang untuk mengerjakannya? Ini cuma proyek kecil. Tidak akan butuh banyak orang. Tidak akan ada penundaan. Kalau begitu, persiapkan untuk waktu dekat. Kita masih harus membahas detail lainnya dengan kota Beiqiao, tapi itu hanya akan memakan waktu beberapa hari. Tidak akan lama. Ya. Kebetulan, masih ada beberapa persiapan yang harus dilakukan di tahap awal. Tidak perlu terburu-buru. Ji Qingyan dan He Yuan tidak makan banyak. Setelah makan selama setengah jam, mereka meletakkan sumpit dan kembali ke kamar untuk berganti pakaian renang, bersiap untuk berenang di kolam renang. Meskipun pakaian renang He Yuan sedikit lebih berani, Lin Yi sama sekali tidak tertarik padanya saat ia berada di samping sosok Ji Qingyan yang menggerahkan. Ia bahkan tidak memandangnya sama sekali. Sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya, Ji Qingyan akan tinggal di sini setiap kali dia datang ke pavilion Jiushu. Namun, dengan He Yuan di sana hari ini, ia terlalu malu untuk melakukannya. Mereka berdua pun pergi bersama. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ada banyak hal yang harus dia kerjakan, dan dia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Khususnya mengenai sumber cahaya 4 nanometer, ia harus memikirkan solusinya sesegera mungkin. Malam itu, gedung kantor Cisco terang benderang. Mengenakan celana panjang hitam berkaki lebar, Cao Jingqiu muncul di kantor Cao Jiadong. Putriku, apakah kamu yakin berita ini benar? Cao Jiadong berdiri dengan bersemangat. Apakah Longxin benar-benar akan mengumumkan teknologi chip 1.0? Mengangguk, Cao Jingqiu menjawab, dua staf mereka datang ke perusahaan kami hari ini, ingin Fenglan Culture mengumumkan peluncuran produk baru mereka. Saya jamin itu. Bagus sekali. Cao Jiadong begitu gembira hingga dia kehilangan fokus. Meskipun kami yang pertama mengembangkan teknologi chip 1.0, Longxin tetaplah musuh yang tak bisa diremehkan. Namun, begitu konferensi pers dimulai, kami bisa menggunakan paten kami untuk bergerak cepat dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Apapun yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya denganku. Cao Jingqiu berjalan keluar pintu sambil membawa tas tangannya. Sejak Cao Jiadong menyuruh Cao Jingqiu untuk tidak ikut campur dalam urusan Cisco, dia memutuskan untuk tidak peduli lagi dengan masalah ini. Namun, hari ini, orang-orang Longxin telah mencarinya. Ia tetap tak bisa menahannya. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Beberapa hal tidak dapat dipotong. Silakan duduk dulu sebelum pergi. Sudah lama aku tidak melihatmu, kata Cao Jiadong. Tidak masalah kau melihatku atau tidak. Kau harus fokus pada masalah yang sedang kuhadapi. Setelah mengatakan itu, Cao Jingqiu mendorong pintu hingga terbuka dan pergi. Setelah melakukan apa yang harus dilakukannya, dia tidak perlu bermalas-malasan. Setelah Cao Jingqiu pergi, Cao Jiadong mengangkat telepon di atas meja dan menelepon sekretarisnya. Beritahukan kepada para eksekutif perusahaan bahwa kita akan mengadakan rapat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.